Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam perkuliahan akuntansi pengantar. Video ini masih termasuk dalam rangkaian video pertemuan 1 mata kuliah akuntansi pengantar. Jika pada video sebelumnya kita telah melewati agenda 1 dan agenda 2, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk pada materi akuntansi sebagai sistem informasi. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Dini telah meminta kalian untuk memperkenalkan latar belakang pendidikan kalian pada kolom komentar. Setelah Bu Dini baca dan juga Bu Dini petakan, terdapat beberapa mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan materi akuntansi pada jenjang pendidikan SMA dan juga jenjang pendidikan SMK. Bagi mahasiswa yang belum pernah mendapatkan materi akuntansi pada jenjang pendidikan sebelumnya, kalian tidak boleh berkecil hati. Karena di sini kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengalaman baru terkait materi-materi akuntansi yang ada di mata kuliah akuntansi pengantar. Bu Dini menyadari tidak semua mahasiswa memiliki minat, memiliki ketertarikan, dan juga memiliki kecerdasan intelektual yang sama dalam mengikuti materi-materi akuntansi yang ada nantinya. Orientasi Bu Dini bukan pada skor dan juga nilai pada mata kuliah akuntansi pengantar. Orientasi Bu Dini adalah bentuk tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa yang sudah memilih mata kuliah ini dalam kartu rencana studi kalian. Bagaimana kalian dapat menunjukkan performa kalian, usaha kalian, kerja keras kalian dalam mengikuti setiap tahapan pada perkuliahan ini. Yang terpenting bukan skor atau nilai. Yang terpenting adalah tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kalian untuk skor dan nilai sebetulnya hanya untuk mencapai kriteria ketuntasan minimum. Tetapi itu bukan berarti menyempitkan cita-cita dan goal kalian dari mata kuliah ini. Yang terpenting tadi Bu Dini bilang adalah tanggung jawab kalian. Bagaimana kalian mendapatkan pengalaman baru dan merasakan kebermanfaatan pengalaman tersebut bagi kalian, baik untuk pembelajaran akuntansi nantinya ketika kalian sudah menjadi guru, maupun kebermanfaatan materi akuntansi dalam praktek di dunia nyata nantinya. Kita masuk ke materi akuntansi sebagai sistem informasi. Dalam materi ini selanjutnya akan diuraikan menjadi 10 pokok bahasan. Untuk lebih jelasnya, pada sesi ini Bu Dini akan meng-share PowerPoint terkait materi akuntansi sebagai sistem informasi, agar kita sama-sama bisa lebih menyimak dan mencermati pokok-pokok materi yang sudah Bu Dini siapkan untuk kalian. Sebentar ya. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Untuk materi akuntansi sebagai sistem informasi, selanjutnya ada 10 pokok bahasan dimulai dari pengertian akuntansi, pengguna akuntansi, profesi akuntan, bidang akuntansi, standar akuntansi, asumsi akuntansi, prinsip pengukuran, peranan akuntansi, jenis dan bentuk usaha, serta yang terakhir ada etika bisnis. Kita mulai dari pengertian akuntansi. Di sini mungkin bisa Bu Dini lebih perjelas ya. Pengertian akuntansi. Kalau kalian sudah banyak membaca referensi-referensi terkait materi-materi akuntansi dasar, pada referensi tersebut kalian bisa memperkaya wawasan kalian terkait pengertian akuntansi. Karena banyak sekali buku yang menguraikan pengertian akuntansi dengan cara dan gayanya sendiri-sendiri. Ada buku yang menguraikan pengertian akuntansi sebagai suatu ilmu. Ada juga buku yang menguraikan pengertian akuntansi sebagai suatu seni pencatatan. Ada pula buku yang menguraikan akuntansi sebagai suatu sistem
ada yang menguraikan akuntansi sebagai proses. Lalu kita mengacu pada yang mana, Bu? Semuanya itu benar, ya. Semuanya itu benar. Kebetulan untuk mata kuliah akuntansi pengantar, buku yang Bu Dini jadikan acuan adalah bukunya Wigan, bukunya Kimmel dan Kieso, di mana dalam buku tersebut menguraikan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Sistem informasi yang bagaimana bisa kalian lihat dalam bahan tayang ini, bahwa dalam bukunya Wigan, Kimmel dan Kieso, sistem informasi akuntansi yang dimaksud yaitu sistem informasi akuntansi yang di dalamnya terdapat 3 kegiatan utama, dimulai dari identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Apa yang diidentifikasi, apa yang dicatat, dan apa yang dikomunikasikan? Yang diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan adalah economic events. Apa yang dimaksud dengan economic events? Economic events yang dimaksud di sini adalah transaksi-transaksi keuangan, transaksi ekonomi, yaitu transaksi yang mempunyai dampak ke dalam perusahaan dalam bidang keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, transaksi-transaksi keuangan tersebut diidentifikasi, dicatat, sehingga menghasilkan, kita lihat di bahan tayang ini, menghasilkan financial statement atau yang dapat kita artikan dalam menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan kita komunikasikan. Kita komunikasikan kemana, Bu Dini? Yaitu kepada para user. User nanti akan kita belajar nih, pada bahan tayang ini, pada slide berikutnya bisa kita lihat bahwa ternyata di sini, ya, proses pengidentifikasian di situ sudah ada gambarnya, bahwa yang diidentifikasi adalah transaksi keuangan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara lebih detail apa itu yang dimaksud transaksi keuangan, apa syaratnya, dan apa evidence yang mendukung dari transaksi keuangan itu sendiri. Selanjutnya, setelah transaksi keuangan itu diidentifikasi, dicatat. Dicatat dengan yang bagaimana, itu yang nanti akan kita pelajari secara selama 1 semester ke depan. Karena pencatatannya di sini, inilah yang apa namanya, yang membutuhkan konsentrasi kita, pemahaman kita, bahwa ternyata mencatatnya ini punya aturan main tertentu. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan laporan keuangan. Kalau digambar di sini disebut accounting reports. Nah, dikomunikasikan ke siapa? Ke para user. User yang seperti apa? Usernya nanti bisa kita klasifikasikan ke dalam internal user dan juga external user. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke user, di sini di bahan tayang ini, Bu Dini secara spesifik membedakan apa yang dimaksud dengan akuntansi atau accounting, apa yang dimaksud dengan tata buku atau bookkeeping. Karena dua konsep ini adalah dua konsep yang berbeda. Jadi yang harus kalian pegang konsepnya dari akuntansi. Di dalam akuntansi, menurut bukunya Wigan, Kimmel, dan Kieso, ada 3 kegiatan di situ. Ada identifying, recording, and communicating. Sedangkan dalam bookkeeping itu hanya recording saja. Nah, sekarang coba kita lihat ke dalam ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian diberikan uang saku oleh orang tua kalian, apakah secara mingguan atau secara bulanan atau mungkin ada yang secara harian diberikan uang saku, apa yang kalian lakukan untuk mempertanggungjawabkan uang saku yang diberikan? Apakah kalian hanya sekedar mencatat saja? Oh, ketika kalian hanya sekedar mencatat saja, kegiatan yang kalian lakukan itulah yang namanya tata buku atau bookkeeping. Tapi kalau kalian mau dikatakan kalian melakukan kegiatan akuntansi, maka dalam kegiatan yang kalian lakukan itu harus ada mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi keuangan dari uang saku yang kalian punya menjadi suatu laporan keuangan dan mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Bu, saya di rumah aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Di Karang Taruna kebetulan saya menjadi bendahara, Bu. Nah,
ketika saya menjadi bendahara, sebenarnya kegiatan yang saya lakukan itu kegiatan akuntansi atau kegiatan tata buku ya, Bu? Nah, sekarang silahkan kalian masing-masing menganalisis ketika kalian menjadi bendahara di Karang Taruna kalian melakukan apa? Ketika hanya mencatat, oh berarti kegiatan yang kalian lakukan itu adalah kegiatan tata buku atau bookkeeping. Kalau akuntansi lebih kompleks dari itu karena terdiri dari kegiatan yang tadi kita sudah sama-sama ulang secara terus-menerus, yaitu identifying, recording, and communicating. Identifying and recording-nya bagaimana? Itu yang nanti akan kita pelajari ya adik-adik selama 1 semester ke depan, karena itu punya aturan main tersendiri ilmu-ilmu akuntansi ini dalam mengidentifikasi dan juga mencatat. Setelah kalian clear terkait konsep akuntansi dan juga konsep tata buku, maka selanjutnya kita bisa masuk ke tadi yang Bu Dini bilang user. Ya, kalau kalian lihat dari slide ini, user yang dimaksud ada internal user yang oval, bentuk-bentuk ovalnya itu berwarna dengan warna background warna biru, sedangkan external user yang dengan background warna putih. Jadi setelah tadi kita mengidentifikasi, mencatat, sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan dan kita komunikasikan kepada para user, usernya adalah ini. Internal user itu yang dimaksud adalah para pengguna di dalam institusi tersebut, yaitu bagian keuangan, bagian marketing, bagian manajemen, bagian SDM, itu adalah pihak-pihak internal dalam institusi atau perusahaan yang mengelola transaksi keuangan tadi. Tetapi laporan keuangan juga dibutuhkan dikomunikasikan kepada para external user, yang di sini diklasifikasikan menjadi customer kita, investor, kreditor, pihak-pihak pengelola perpajakan, pemerintah, institusi atau asosiasi tenaga kerja. Untuk apa? Untuk memang kalau untuk investor, untuk meyakinkan investor kita, calon investor kita, bahwa memang perusahaan kita ini mempunyai laporan keuangan yang sehat, yang baik, sehingga para calon investor tidak perlu ragu untuk menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan kita. Gitu. Begitu juga untuk customer, begitu juga untuk para pihak pengelola pajak. Mereka masing-masing membutuhkan informasi dari laporan keuangan sesuai dengan otoritas dan porsinya masing-masing, baik para internal user maupun para external user. Selanjutnya, orang yang menggeluti pekerjaan akuntansi disebut dengan akuntan. Dalam bukunya Wegan, Kimmel, dan Keso membagi orang-orang yang bergelut di bidang akuntansi, disebutnya profesi akuntan, diklasifikasikan menjadi tiga akuntan. Yang pertama akuntan publik, akuntan private yang kedua, sama yang ketiga adalah not for profit accountant. Maksudnya apa? Public accountant itu maksudnya memang akuntan publik yang bekerja secara umum memberikan jasa layanan di bidang keakuntansian kepada para semua pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau private accountant, itu maksudnya accountant di internal perusahaan atau institusi itu sendiri. Nah, kalau not for profit accountant ini, akuntan-akuntan yang bekerja di bidang yang bukan profit oriented, seperti yayasan, institusi sosial, dan juga seperti yang Bu Dini lakukan ini, yaitu akuntan pendidik. Nah, nanti ketika kalian baca-baca buku, khususnya buku-buku bahasa Indonesia, mungkin mereka akan lebih banyak mengklasifikasikan profesi-profesi akuntan ini. Itu nggak ada masalah, karena yang bukunya Wegan, Kimmel, Keso juga oke, buku-buku yang bahasa Indonesia juga oke. Jadi silakan saja kalian mengeksplor dan memperkaya wawasan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya setelah orang yang menggeluti akuntansi disebut dengan akuntan, selanjutnya akuntansi itu sendiri terdiri dari berbagai bidang-bidang yang mempunyai spesialisasi kekhususan. Ya.
Dalam bahan tayang ini diklasifikasikan ke dalam 7 bidang spesialisasi akuntansi. Silahkan nanti kalian kalau mau mengeksplor buku-buku referensi lainnya. Ya, ketujuh bidang spesialisasi akuntansi yang dimaksud dimulai dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajerial, akuntansi perpajakan, pemeriksaan akuntansi, anggaran, sampai dengan sistem informasi akuntansi. Nah, ketujuh bidang ini mempunyai kompleksitas yang sangat sangat luas, ya. Bahkan kalau untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, masing-masing bidang spesialisasi ini butuh diajarkan dalam beberapa semester. Sebagai contoh untuk finance accounting atau akuntansi keuangan dalam perkuliahan yang memang khusus di bidang akuntansi itu diajarkan kurang lebih dalam 6 sampai 7 semester. Mulai dari yang akuntansi keuangan dasar, akuntansi keuangan menengah 1, menengah 2, lanjut 1, lanjut 2, berarti 5 semester. Akuntansi biaya juga nanti bisa diajarkan dalam beberapa semester. Gitu. Begitu juga dengan akuntansi manajerial. Ini kekhususannya apa, Bu? Nanti silakanlah kalian baca, karena ini kan sifatnya kan konsep pemahaman teori. Tapi kurang lebih yang Bu Dini bisa sampaikan adalah, kalau akuntansi keuangan ya memang secara khusus menangani atau memperdalam di bidang akuntansi keuangannya. Kalau akuntansi biaya, khusus ke bagaimana mencari, menentukan harga pokok produksi dari biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa. Begitu juga nanti kalau membahas auditing. Wah, ternyata ada berbagai macam teknik mengaudit. Seperti itu. Ya. Ini yang penting kalian sudah tahu ada ketujuh bidang spesialisasi ini, silahkan kalian membaca buku referensi dan mungkin nanti kalian bisa menemukan bidang-bidang spesialisasi yang lain yang baru dari buku referensi yang kalian baca di luar bukunya Wagen, Kimmel, dan Kieso. Dan Bu Dini yakin seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin di masa yang akan datang, ke bidang spesialisasi akuntansi ini akan terus berkembang. Contohnya ada komputerisasi akuntansi, ada akuntansi perbankan, perbankan nanti bisa berkembang menjadi perbankan syariah terus. Gitu. Jadi kalian jangan hanya terpaku kepada apa yang sudah Bu Dini sampaikan di sini, tetapi keingintahuan kalian, rasa inisiatif dan kreativitas kalian itu sangat dibutuhkan. Ya. Selanjutnya, nah, di sini kita masuk ke standar akuntansi. Jadi kalau kalau kita pelajari, khususnya mempelajari buku-buku yang referensi luar seperti yang di RPS itu, ada juga bukunya Warren, Riff, dan Fest yang Budi ini referensikan ke kalian. Ternyata di dunia ini, ya di dunia itu dalam artian seluruh benua, baik Amerika, Eropa, Asia, Afrika, gitu ya, Australia, ternyata untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah, karena kan tujuannya tadi kan akuntansi adalah mengkomunicate financial statement atau financial report, yaitu mengkomunikasikan laporan keuangan. Nah, agar laporan keuangan yang dihasilkan itu mempunyai keseragaman, kesamaan konsep dan informasi, maka standar akuntansi inilah dibutuhkan. Untuk di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan dari Ikatan Akuntan Indonesia yaitu adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK. Nanti silahkan kalian explore itu PSAK ada serinya, ada nomor berapa, sangat banyak. Gitu ya. Nah, kalau di Eropa dan juga Amerika, ternyata itu terdapat 2 standar akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu International Financial Reporting Standard atau yang dikenal dengan IFRS, itu digunakan untuk negara-negara yang ada di benua Eropa, benua Asia, Amerika Selatan, itu menggunakan IFRS. Tetapi kalau yang di Amerika, Amerika Serikat, Kanada, itu menggunakan Generally Accepted Accounting Principles. Nah, bedanya apa? Nanti silakan kalian cermati. Khususnya yang membedakan adalah ketika menyajikan neraca atau balance sheet atau financial position. Tapi itu nanti akan kita pelajari masih di pertemuan-pertemuan yang jauh ke depan. Gitu. Yang terpenting kalian mengenal ini. Bu, untuk Indonesia menggunakan apa? Untuk Indonesia menggunakan PSAK
Dan yang terakhir Bu Dini ikuti konsepnya juga mengikuti perkembangan IFRS, International Financial Reporting Standard. Gitu. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan akuntansi, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan, kita perlu memahami asumsi-asumsi akuntansi yang harus kita pegang. Asumsi akuntansi yang pertama yaitu asumsi akuntansi going concern. Maksudnya, ketika kita melakukan 3 kegiatan pokok tadi, diasumsikan bahwa institusi tersebut, usaha tersebut adalah usaha yang going concern. Maksudnya perusahaan tersebut akan perusahaan atau institusi tersebut akan terus melangsungkan usahanya secara terus-menerus going concern. Bukan berarti perusahaan yang ayo kita sama-sama akan dirikan perusahaan, dah 1 bulan beroperasi, habis itu sepakat, habis 1 bulan beroperasi bubar. Nah, bukan gitu. Itu namanya tidak menggunakan asumsi going concern. Karena setiap institusi atau setiap usaha yang akan didirikan dan akan menjalankan kegiatan operasionalnya pasti berasumsi bahwa institusi dan usaha tersebut akan berjalan terus-menerus atau going concern. Asumsi akuntansi yang kedua adalah monetary unit. Maksudnya apa? Maksudnya dalam melakukan 3 kegiatan utama dalam akuntansi tadi, ya, yang bisa kita identifikasi dan dicatat adalah data-data transaksi keuangan yang ditujukan dalam bentuk uang. Ya, ketika transaksi tersebut tidak terjadi dalam menggunakan satuan uang monetary unit, berarti transaksi tersebut bukan termasuk monetary unit atau bukan termasuk transaksi keuangan. Seperti itu. Nah, asumsi yang berikutnya, yang terakhir adalah economic entity. Maksud dari asumsi economic entity ini adalah mensyaratkan bahwa suatu entitas, suatu institusi, suatu perusahaan itu harus dibatasi dalam artian aktivitasnya dibatasi terpisah dari kegiatan si entitas, institusi, atau perusahaan tersebut dengan pemiliknya. Nah, ini yang biasanya terjadi di usaha di tempat kita itu UMKM. Biasanya kalau kita punya usaha, misalkan di rumah di rumah kita sambil jualan pulsa gitu ya, sambil jualan pulsa. Nah, terus ketika melakukan kegiatan akuntansi, wah, pendapatannya pas lagi banyak dan kita pemilik butuh uang, oh ya udah ngambil dari situ. Nggak apa-apa, ngambil boleh untuk keperluan pribadi pemilik, tapi harus benar-benar diidentifikasi dan dicatat. Bukan main ambil aja sehingga keuangan yang terjadi itu menjadi melebur jadi satu, bukan suatu economic entity yang terpisah antara yang perusahaannya dan juga si pemiliknya. Itu harus jelas bahwa diasumsikan mereka terpisah kegiatan itu. Itu yang harus kita camkan dalam melakukan 3 kegiatan pokok akuntansi. Harus mencamkan ketiga asumsi akuntansi ini ya. Nah, berikutnya ada prinsip pengukuran. Apa yang dimaksud prinsip pengukuran sih, Bu? Nah, ketika nanti kita dalam melakukan kegiatan akuntansi yang ketiga tadi itu, mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan, nanti akan timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita misalkan ya, ketika kita membeli perusahaan kita membutuhkan AC 1 unit. Nah, dasar melakukan mencatat harga AC yang kita beli 1 unit itu tuh berdasarkan apa? Nah, ini prinsip pengukuran menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset pada cost-nya atau sebesar biayanya. Karena nanti ada juga yang mencatatnya itu sebesar harga pasar. Misalkan harga pasar 1 unit AC misalkan 3.500.000 gitu ya. Itu harga pasarnya. Tapi karena kita kenal atau kita punya relasi yang baik atau pas lagi ada kegiatan promo, kita bisa dapat AC itu 2.700.000. Nah, prinsip pengukuran akuntansi yang cost principle ini harus mencatat ya harganya 2.700.000. Itu yang dimaksud dengan cost principle.
Karena ada yang menggunakan harga pasar atau harga yang beredar, itu ya nanti dicatatnya 3,5 juta, padahal kan perusahaan hanya mengeluarkan sebesar harga yang ternota atau yang tercantum dalam transaksi bukti transaksi keuangan. Gitu ya. Ini nanti bisa kalian baca. Nah, terus yang selanjutnya adalah prinsip pengukuran bahwa aset dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajarnya. Nah, ini nanti mungkin kalian masih agak sulit memahami konsep fair value principle ini. Kenapa kalian masih agak sulit? Karena kan kalian belum mengenal aset, belum mengenal kewajiban di pertemuan awal kita. Tapi nggak apa-apa, ini kalian baca dulu aja. Nanti seiring kita masuk ke materi-materi yang akan datang, kalian akan bisa lebih mencermati, oh bahwa ternyata ketika kita melakukan pencatatan aset dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajarnya, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari konsep-konsep akuntansi tadi, mulai dari pengertian, penggunanya, profesinya, bidangnya, terus tadi ada apa lagi, ada asumsinya, dan sebagai macam tadi itu, kita akan timbul pertanyaan, lalu apa peranan akuntansi dalam perusahaan? Peranan akuntansi dalam perusahaan, ya, sesuai dengan konsep akuntansi tadi, yaitu mengidentifikasi dan mencatat transaksi keuangan, ya, untuk selanjutnya diproses menghasilkan informasi keuangan dan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada para user. Ya, jadi bisa kita cermati bahwa peranan akuntansi dalam perusahaan yaitu tetap ada unsur yang warna biru itu, unsur 3 kegiatan pokok, dan tujuannya adalah mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada para user. Nah, untuk kita bisa melakukan pengidentifikasian, pencatatan, serta pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan kepada para user, maka kita harus mengenal konsep dari perusahaan itu sendiri. Ya, apa sih Bu yang dimaksud dengan perusahaan? Silahkan nanti kalau kalian mau mengeksplor definisi perusahaan dari berbagai buku, silahkan. Ya, Bu Dini coba di sini menyuplik suatu konsep definisi perusahaan, yaitu organisasi dengan sumber daya dasar yang digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Ya, dari konsep ini kalian harus clear dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya dasar. Sumber daya dasar yaitu 4 faktor produksi. Apa aja 4 faktor produksi? Nanti tolong dibuka buku waktu SMA dan SMK-nya. Ya, Bu, saya nggak punya buku IPS. Nggak masalah, buku nggak punya sekarang udah ada yang lebih canggih dari Bu Dini, ada Google. Ya, sumber daya dasar yang dimaksud di sini adalah keempat faktor produksi. Keempat faktor produksi tersebut dikombine, diproses untuk menghasilkan produk atau barang, dan juga bisa juga kalau bukan berupa produk atau barang, bisa juga berupa jasa kepada para pelanggannya. Nah, untuk itu, kita bisa mengklasifikasikan jenis perusahaan ke dalam 3 jenis. Ya, kita lihat dulu yang jenis usaha dulu ya. Jadi ada perusahaan yang jenisnya service, merchandising, manufacturing. Service yang dimaksud service itu apa Bu? Yaitu perusahaan jasa, di mana perusahaan tersebut kegiatan operasional, kegiatan pokoknya adalah menghasilkan jasa. Seperti apa? Kalau di buku-buku itu ya, khususnya buku-buku bahasa Indonesia, pasti selalu dicontohkan salon bengkel. Salon bengkel. Padahal kan service company kan nggak hanya salon dan bengkel. Coba yang kalian geluti sehari-hari. Oh Bu, saya setiap minggu ada turnamen futsal Bu. Ah, itu futsal? Itu service company bukan? Oh iya jelas. Karena menyediakan layanan jasa penyewaan lapangan futsal. Bu, rumah saya di Semarang, Bu. Kalau saya pulang dari Solo ke Semarang, saya naik travel, Bu. Nah, travel termasuk service company bukan? Yes, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Karena apa? Travel, kegiatan operasional utamanya adalah menyediakan jasa transportasi perjalanan dari Solo ke Semarang. Gitu. Dan banyak lagi, sehingga ketika kalian diminta
memberikan contoh perusahaan jasa, semoga nanti kalian tidak menyebutkannya lagi-lagi salon bengkel seperti itu ya, atau fotokopi gitu ya. Itu biasanya itu gitu. Padahal kan banyak yang lainnya ya. Nah, jenis perusahaan yang kedua adalah merchandising company. Merchandising company adalah perusahaan dagang. Kegiatan operasionalnya hanya dua, membeli barang dagang, selanjutnya menjual, tanpa melakukan proses pengolahan. Oh, saya beli jilbab, Bu, dari Pasar Klewer, selanjutnya saya jual di daerah sekitar kampus. Itu melakukan usaha dagang, ya. Itu. Apalagi contohnya? Banyak. Cuma kan kalau di buku-buku biasanya untuk merchandising company itu contohnya toko bahan bangunan, toko material. Padahal kan bukan hanya itu. Alfamart, Indomart, itu kan juga merupakan salah satu contoh real bentuk jenis usaha dari perusahaan jasa. Nah, jenis perusahaan yang ketiga adalah manufacturing. Nah, kalau merchandising tadi ada dua kegiatan operasionalnya, membeli lalu menjual, untuk manufacturing kegiatan operasionalnya ada tiga. Yang pertama, membeli, yang kedua, mengolah, yang ketiga, baru menjual. Contohnya apa, Bu? Saya punya usaha gorengan, Bu. Saya beli tepung terigu, saya beli pisang, saya beli singkong, saya beli ubi. Saya proses, saya olah, saya goreng jadi gorengan, gitu ya. Lalu saya jual. Nah, itu contohnya manufacturing company. Apakah hanya tukang gorengan aja? Silahkan nanti kalian cari-cari. Bu, kalau toko handphone gimana? Ya sekarang kita lihat dulu toko handphone yang dia hanya jualan handphone, ngambil dari Samsung, terus dia jualan punya kios etalase, itu dia merchandising. Tetapi kalau misalkan Samsungnya, itu adalah manufacturing. Seperti itu. Gitu ya. Itu untuk jenis usaha, jadi ada service company, merchandising company, dan manufacturing company. Yang selanjutnya, yang perlu kalian ketahui, sebagai modal kalian untuk melakukan 3 kegiatan utama dalam akuntansi adalah bentuk usaha. Bentuk usaha, kalau di bukunya Wigen, Kimmel, dan Kiso sebetulnya hanya 3. Tapi di sini Bu Dini tambahkan 4 karena di Indonesia ada koperasi. Yang pertama yaitu proprietorship. Proprietorship adalah bentuk usaha perseorangan yang punya hanya satu orang pemilik. Yang kedua, partnership. Partnership itu join. Bisa berdua, bisa bertiga, bebas, bisa berempat, namanya berpartner. Nah, partnership yang di bukunya Wigen, Kimmel, dan Kiso itu melabelkan namanya dengan bentuk usaha partnership, di buku-buku bahasa Indonesia itu macam-macam penamaannya. Ada yang nyebutnya CV, ada yang nyebutnya firma, ada yang nyebutnya joint venture, silahkan. Ada yang sekutu aktif, sekutu pasif, silahkan. Yang terpenting konsep dari partnership adalah ada join, lebih dari minimal 2 orang, lebih dari 1 orang. Nanti mau 3 orang, 13 orang, selama itu mereka berpartner, bentuk usahanya adalah partnership. Nah, bentuk usaha yang ketiga adalah corporation atau perseroan. Nah, bentuk usaha ini mempunyai ciri khas utama, yaitu modalnya berasal dari saham para pemilik pemegang saham. Saham itu modelnya bentuknya uang nggak sih, Bu? Iya, bentuknya uang. Nanti mempunyai saham berapa lembar. Ya, saham berapa lembar maksudnya bagaimana, Bu? Ya nanti untuk mendapatkan saham tersebut bisa diperjualbelikan di pasar modal. Ya, siapa yang punya uang, siapa yang punya dana, silahkan memiliki saham tersebut. Nah, nanti para pemilik pemegang saham inilah yang disebut para investor. Nah, kalau koperasi, silahkan nanti kalian baca, kan koperasi itu kan ciri khasnya yang ada di Indonesia ya, bentuk usaha koperasi, di mana modalnya berasal dari simpanan wajib dan juga simpanan sukarela para anggota. Nah, yang akan kita pelajari nanti, di sini kita akan mempelajari bentuk usaha proprietorship, proprietorship dan corporation. Ya, kalau jenis usahanya kita hanya belajar untuk jenis usaha service dan merchandising. Karena apa kalian harus clear di awal ini? Karena nanti jenis usaha yang jasa punya ciri khas sendiri.
Jenis usaha merchandising punya ciri khas sendiri. Begitu juga bentuk usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang pemilik juga akan berbeda dengan usaha yang dimiliki oleh para pemegang saham. Yang terakhir dari materi ini yaitu yang terkait etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu standar atau acuan yang digunakan untuk mengklaim, menjudge bahwa sesuatu itu yang memang harus dilakukan secara benar atau salah, jujur atau tidak jujur. Nah, etika bisnis ini sangat diperlukan dalam akuntansi karena apa? Karena sangat dipengaruhi oleh karakter individu, budaya perusahaan, serta bagaimana punishment atau hukum dan penegakannya. Karena yang kita kerjakan ini sangat rentan terjadinya hal-hal yang melanggar etika, sehingga dibutuhkan karakter individu, budaya perusahaan, serta hukum dan penegakan yang memang baik oleh para aparat. Nah, ini yang harus kita pegang dalam mempelajari akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Ya, untuk sementara Bu Dini stop dulu kontennya. Ya, ini kurang lebih yang bisa Bu Dini sampaikan terkait materi akuntansi sebagai sistem informasi. Selanjutnya nanti akan ada pengantar dari Bu Dini terkait tugas yang perlu kalian kerjakan pada pertemuan pertama perkuliahan akuntansi pengantar ini. Setelah kita menyelesaikan materi akuntansi sebagai sistem informasi, selanjutnya Bu Dini meminta kalian untuk menuliskan nama perusahaan jasa yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Silahkan kalian tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini dengan format kelas underscore nama underscore nim underscore nama perusahaan jasanya underscore bentuk perusahaan jasa. Yang dapat Bu Dini contohkan sebagai berikut. Kelas C underscore Dini Oktoria underscore K740258 underscore kos dan homestay Handayani underscore proprietorship. Ya, silakan kalian tulis dan akan segera Bu Dini baca jawaban-jawaban kalian. Bu Dini akan melihat sejauh mana kalian bisa mengeksplor dan mengasah kreativitas kalian terkait contoh perusahaan jasa. Apakah masih salon bengkel seperti yang ada di buku-buku, atau kalian sudah bisa merumuskan kreativitas-kreativitas terkait contoh perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, demikian perkuliahan perdana kita untuk pertemuan 1 materi akuntansi sebagai sistem informasi. Silahkan kalian ikuti rangkaian perkuliahan akuntansi pengantar sebagaimana yang tertera dalam Google Classroom. Bu Dini cek mahasiswa sudah hampir semuanya join, khususnya kelas C dan kelas D, untuk join di dalam Google Classroom akuntansi pengantar. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pada kolom komentar, baik di Google Classroom maupun yang ada di video YouTube ini. Demikian dari Bu Dini terkait materi akuntansi sebagai sistem.